Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir ingin menjawab pertanyaan what. Apa itu PDQ atau Pesantren Desa Quran? PDQ adalah Lembaga Pembina Guru-Guru Taman Pendidikan Al-Quran. PDQ adalah lembaga pembina yang telah melahirkan software berbentuk silabus atau kurikulum serta buku-buku panduan dari kurikulum atau silabus tersebut dari level 1 sampai level 9 dan dapat diterapkan di lembaga atau pendidikan Taman Kanak-Kanak Al-Quran atau Taman Pendidikan Al-Quran. Dan silabus ini sudah merujuk, penyusunan silabus ini sudah merujuk kepada Juklak yang dikeluarkan oleh Ditjen Pendis Kemenak RI, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan kami memberi nama ini adalah metode Fahmil Quran Madani Indonesia. Dan kami sadar bahwa anak didik yang belajar di Taman Kanak-Kanak Al-Quran dan Taman Pendidikan Al-Quran adalah mereka rata-rata tidak ada yang mukim atau tidak tinggal di asrama. Oleh karenanya, konsep atau kurikulum yang kami susun ini walaupun merujuk dari pesantren tapi sudah kami sederhanakan agar mereka tidak kesulitan. Meskipun demikian, kemungkinan banyak guru-guru TPQ yang tidak pernah mondok, tidak pernah pesantren, itu merasa kesulitan. Tetapi kalau mereka membuka diri, mau mengikuti tahapan-tahapan yang kami berikan, insya Allah tidak ada kesulitan. Dan silabus ini mengandung beberapa materi pelajaran. Di antaranya adalah AP atau ayat pilihan, HN hadis Nabi. AP dan hadis Nabi ini ya, kami ambil secara tematik. Materi tematik artinya apa? Dalil-dalil yang menjawab keseharian kita, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun muamalah. Sehingga ketika anak itu melakukan sesuatu itu, dia sudah tahu dalilnya. Artinya perbuatan itu memang diperintahkan atau dibenarkan oleh Al-Quran atau As-Sunnah. Nah, itu kira-kira harapannya. Ketika dia mengucapkan seperti insya Allah, maka sudah terbayang. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika illa insyaallah. Quran surat ke-18 Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Ya. Nah, ketika mengucapkan assalamualaikum ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghairu buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala dzalikum khairun la'allakum tadhakkarun. Ketika menjawab salam wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha urudduha. Dan seterusnya, itulah harapan kita dari materi ayat pilihan dan hadis. Ya. Sehingga apa yang dia lakukan itu berdasar dan dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian ada materi mahfuzot. Mahfuzot ini adalah prinsip hidup. Ya. Bagaimana materi ini adalah maqalat ulama, dinukil dari maqalat ulama dan sangat dapat membentuk karakter, ya, kepribadian kita untuk lebih baik. Kemudian ada DY, doa yaumian, doa sehari-hari. Ya. Doa sehari-hari kami susun dengan secara sistematis. Senandung Al-Quran, doa mau belajar, mohon kecerdasan, mempelai rahmat. Setelah selesai, doa sesudah belajar, doa akhir pertemuan. Mereka pulang, lapar, doa mau makan, doa sudah makan. Karena nanti mau punya aktivitas lagi di sore harinya, mereka doa mau tidur, doa bangun tidur. Setelah mau bangun tidur,
kemudian mereka masuk WC. Biasa kebelet pipis, masuk WC, keluar WC. Kemudian biasa setelah mereka sehat, siap, mereka mau main. Nah, sebelum main mereka harus menghadap cermin. Di depan cermin, doa memakai pakaian, doa melepas pakaian, doa mau keluar rumah, doa masuk ke rumah, dan seterusnya. Gitu ya, seperti itu doa-doa yang kami susun. Kemudian di level lanjutannya, ya, level 5, level 6 itu ada doa tahajud, setelah sholat duha, sholat hajat, ya. Kemudian juga doa kamilin, doa setelah sholat witir. Nah, mereka dituntut itu untuk menguasai itu. Kemudian bacaan sholat. Nah, bacaan sholat ini yang terjadi banyak sekali kita mengabaikan artinya. Ketika ditanya, seorang guru pun ditanya, apa itu artinya? Rabbi firli warhamni wajiburni. Hampir rata-rata tidak tahu. Maka kita tanamkan dari kecil, agar mereka tahu. Rabbi firli, ya Allah ampun dosaku. Warhamni, sayang aku. Wajiburni, cukupilah segala kekurangan. Warzuqni, balaku rizki. Warfa'ni, angkatlah jatuh. Wa'afi, wahdini, beri aku petunjuk. Wa'afini, beri aku kesehatan. Wa'afani, maafkanlah aku. Seperti itu. Kalau mereka dibiasakan tidak menghafal itu, akhirnya sudah tua, sudah dewasa, tidak tahu artinya. Kalau mereka sholat tidak faham apa yang dia ucapkan, Allah tegur di surat An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Di pikiran kita, kata-kata mabuk ini orang adalah orang yang mabuk karena minuman keras. Dia tidak sadar, tidak ingat apa-apa, ngomong semaunya. Tapi kalau melihat ayat ini kelanjutannya, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga engkau mengerti apa yang engkau ucapkan. Tahu dia, Rabbi firli warham, dan seterusnya. Dan bacaan sholat ini juga selain maknanya, kami juga menyajikan setiap level itu berbeda. Level 1 pilihan 1. Level 2 pilihan 2. Bahkan itu bacaan sholat banyak macamnya. Tujuannya adalah biar mereka faham, oh bacaan sholat itu banyak modelnya. Jadi jangan dikatakan ketika orang baca berbeda, itu sebuah masalah, tidak. Contohnya ketika setelah takbiratul membaca doa iftitah. Ada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Itu pilihan 1. Pilihan 2-nya, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Nah, kemudian ketika i'tidal, ada orang baca sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi ada yang lain lagi, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Begitu pun tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus shalawat thayyibat. At-tahiyatu lillah was shalawat wat thayyibat. Nah, itu kami sajikan agar ini jangan menjadi sebuah polemik. Begitupun ketika kunut, itu kami berikan dalilnya. Ini dalil kunut ketika salat waktu subuh. Kemudian ini dalil orang yang tidak kunut. Kemudian ini dalil kunut nazilah. Sehingga mereka tidak kunut, atau kunut itu berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan landasan Quran dan hadis, bukan menurut pendapatnya sendiri atau ikut-ikutan. Itulah dari rahasia daripada sholat itu sendiri. Dan kami juga menganjurkan mereka itu mampu berdoa, ya, menyiapkan doa yang mereka harus hafal, begitupun zikir yang mereka harus hafal, sehingga mereka mampu berdoa setelah sholat dan membaca zikir. Tentunya doa dan zikir maksurat, artinya memang yang sudah ada asarnya, ada nasnya, ada dalilnya. Nah, kemudian ada SP bacaan sholat, ya, SP maaf, surat pendek. Surat pendek ini anak SD itu diharapkan sudah menghafal 30 juz. Ya, level 1, level 6. Gitu. Ya, itu targetnya. Nah, surat pendek ini memang tidak kami anjurkan untuk menghafal artinya. Dia hanya menghafal surat-suratnya saja. Selanjutnya ada UQI, Ulumul Quran. Nah, Ulumul Quran ini, ya,
bahwa Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Nah, dia harus paham. Kemudian terdiri dari 114 surat. Dia juga harus paham. Kemudian terdiri dari 6.236 ayat. Dari mana nih? Ngitung. Contohnya, 114 Quran surat An-Nas. Artinya manusia. Jumlah ayatnya 6 diturunkan di Mekah. 110 Quran surat An-Nasr. Artinya pertolongan. Jumlah ayatnya 3 diturunkan di Madinah. Begitulah ya, menghafal. Sehingga mereka tahu jumlah ayat masing-masing dan mereka tidak berkata ini katanya tidak seperti itu. Ya. Ini fungsi ulumul Quran. Sehingga ketika mereka ditanya, bacakan surat 109 ayat 6, langsung dia jawab, lakum dinukum waliyadin. 104 ayat 1. Wailul likulli humazatil lumadah. Kemudian 111 ayat 4. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Kenapa mereka bisa jawab ini? Karena mereka sudah menguasai ulumul Quran dari kecil. Dan ulumul Quran kami bagi menjadi 2. Ya. Nama-nama surat sesuai dengan yang termaktub di dalam mushaf, maka tartibul mushaf. Ya. Itu juga ada sebuah narasi yang menarik. Ya. Contohnya pembukaan Al-Fatihah, perkembangbiakan sapi betina Al-Baqarah, milik Walagira Imran, Ali Imran yang kebanyakan wanita An-Nisa menyediakan hidangan Al-Maidah untuk para penjaga hewan ternak, Al-An'am dan seterusnya. Ya, itu. Nah, itu dari level 1 sampai level 4. Nah, kemudian di level 5 6-nya ya, itu mereka menguasai tartibun nuzul, urutan sesuai dengan turunnya. Yang ke-1 adalah surat ke-96 Al-Alaq. Yang kedua surat ke-73 Al-Muzammil. Yang kedua Al-Qalam 68. Yang kedua Al-Qalam, yang ketiga Al-Muzammil, yang keempat Al-Mudaththir, yang kelima Al-Fatihah, dan yang terakhir 114 adalah Quran surat ke-110 An-Nasr, yaitu pertolongan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian juga di sini ada tarjamah lafziyah. Ya. Nah, Nabi bersabda, "Man arada ayyatakallama ma Allah falyaqra'il Qur'an." Barang siapa yang ingin bercakap-cakap, berbicara dengan Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Sudahkah kita ketika membaca Al-Quran seakan-akan kita bercakap-cakap? Artinya apa? Faham apa yang Allah firmankan. Nah, di sini perlu diproses. Ya, diproses. Bahwa Al-Quran itu terdiri dari 51.900 kata. Itu menurut Abdul Razak Naufal. Ya, Dr. Abdul Razak Naufal. Nah, kemudian dari jumlah yang sekian banyak itu, sudahkah kita hafal? Oh, rupanya ada kunci ingatan. Ada 100 kata yang sangat membantu sekali. Kenapa? Kami sebutnya 100 kata ajaib. Kenapa ajaib? Karena memang kata itu rupanya di setiap baris ada. Dan kalau ada orang yang sudah menghafal dan menguasainya, itu nilainya sama dengan 40% dari kata yang ada di dalam mushaf Al-Quran. Ya, nanti akan kami tampilkan dalam satu session tersendiri bagaimana cara menghafal 100 kata ajaib di dalam Al-Quran itu. Dan huwa hiya dia hum him mereka ka anta kamu kum antum kalian dan seterusnya. Itulah ya. Kemudian ada ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid kami sajikan untuk mereka yang sudah bisa baca, yaitu di level 3. Dan penekanannya, alat bantunya kami ingin juga mengenalkan ilmu tajwid itu dengan bahasa Arab Melayu, Arab Pegon. Nah, biar mereka bisa baca. Jadi Arab Pegon itu ada hanya 4 huruf ya, yang perlu kita jelaskan, yang tidak ada di tulisan Arab. Contoh huruf G.
Ya, huruf G itu kaf yang ada titiknya. Ada huruf eng, ya, ng. Itu juga huruf ain yang ada titiknya 3. Ada huruf C huruf H atau jim titiknya 1 ditambah 2. Jadi atau titik itu boleh di bawah, boleh di atas. Dan hurufnya yaitu huruf tha, ya, baik titiknya di atas maupun di bawah. Itu 4 huruf saja. Nah, dari situlah mereka dituntut untuk bisa membaca Arab Pegon. Kenapa? Inilah hal-hal baik yang perlu kita jaga, kita lestarikan. Bahwa para pendahulu kita, para dai, para habaib, para kiai, para dai zaman dahulu, ya, itu berdakwah itu dengan tulisan Arab Melayu, bukan huruf Latin. Nah, oleh karena itu coba kita akan lestarikan. Menjaga hal yang baik itu baik. Dalam kaidah usul fiqh dikatakan al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi yang baik itu adalah sebuah kebaikan. Dan berinovasi untuk yang lebih baik itu lebih baik. Kira-kira seperti itu. Kemudian juga ada Alkitabah menulis. Penelitian kami kepada 5.000 guru lebih ketika menulis itu banyak yang tidak bisa. Apalagi menulis sesuai kaidah di mana posisi perbedaan antara fa dengan qaf. Perutnya seperti apa? Nun dengan ya, ba, ta, tha dengan nun dengan ya, apa bedanya? Ketika tulis di awal, di tengah, di akhir, atau dia tunggal. Nah, itu perlu dijelaskan. Ya, kami nama Alkitabah. Inilah yang disebut dengan PDQ, Pesantren Desa Quran. Ya, sebuah lembaga yang membuat software untuk kami sajikan kepada guru-guru TPQ. Semoga teman-teman para aktivis Al-Quran, para guru TKQ TPQ yang mengajar di Taman Pendidikan Al-Quran dan Taman Kanak-kanak Al-Quran, ya, mau bergabung dengan PDQ dan menerapkan metode yang kami susun. Dan alhamdulillah, tahun 2020 di bulan November, kami diundang untuk ikut mereview atau menyusun kurikulum Tahun Pendidikan Al-Quran. Dan setelah kami lihat bahwa silabus yang PDQ lahirkan itu menjadi sudah ditetapkan untuk menjadi kurikulum LPQ, Lembaga Pendidikan Al-Quran, oleh Subdit Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangannya. Terima kasih segala perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.